Malam itu, hujan gerimis di desa Kerajaan, Bergas, Semarang. Jalan tanah licin, lampu jalan cuma satu-satunya di ujung kampung, berkedip-kedip karena kabelnya sudah lapuk. Rumah Pak Slamet berdiri paling belakang, dekat pinggir sawah. Dindingnya bata ekspos, atap genteng campur asbes, terasnya cuma cororan kasar. Di dalam rumah, lampu neon 5 watt kuning remang-remang, cukup buat lihat bayangan orang lewat. Tapi tidak cukup buat lihat apa yang bersembunyi di sudut. Pak Slamet duduk bersila di atas tikar plastik warna hijau. Di depannya ada Mbah Guno, dukun yang katanya paling top di 3 kecamatan sekitar. Tubuh Mbah Guno kurus, kulitnya kering seperti daun jati, matanya dalam dan selalu setengah merem. Bau kemenyan murahan sudah memenuhi ruangan sejak sore. Di pojok kamar belakang yang ditutup terpal bekas spanduk caleg, ada sebuah guci tanah liat kecil, tinggi cuma sejengkal, ditutup kain mori putih yang diikat tali rafia. "Tuyul biasa, Mas Slamet," kata Mbah Guno pelan, suaranya seperti orang lagi ngantuk. "Nggak ganas, nggak minta tumbal manusia. Cuma 7 hari ritual, tiap malam bakar kemenyan sama sembelih ayam kampung 1 ekor. Setelah itu, uang bakal ngalir sendiri, dompet nggak pernah kosong lagi." Pak Slamet menatap guci itu lama. Di luar, suara kodok berisik, sesekali terdengar motor lelet lewat jalan corblok. Dia ingat tagihan listrik yang nunggak 2 bulan, sekolah anak sulungnya yang hampir dikeluarkan karena SPP, dan motor Supra tahun 2004-nya yang mesinnya sudah ngorok. Hidup sebagai tukang ojek pangkalan di depan pasar Bergas bikin dia capek. Pagi sampai malam cuma bawa pulang 50–70 ribu, itu pun kalau rejeki lagi bagus. "Terus caranya gimana, Mbah?" tanyanya pelan, takut istrinya, Bu Sari, dengar dari dapur. Mbah Guno mengeluarkan plastik kresek hitam isi daun sirih, bunga 7 rupa yang sudah agak layu, dan sebotol minyak kayu putih cap beruang. Dia membuka guci perlahan, bau tanah basah dan sesuatu yang amis langsung keluar. Di dalam guci gelap, ada sesuatu yang bergerak pelan, kecil sekali, seperti bayi tapi kepalanya botak dan kulitnya pucat keabu-abuan. "Itu dia," bisik Mbah Guno bangga. "Namanya Juki, tuyul kecil masih polos. Nanti malam kita mulai ritual pertama. Mas Slamet cuma perlu nyanyi lagu anak-anak tiap bakar kemenyan. Juki suka lagu Naik Delman atau Balonku Ada 5, gampang kan?" Pak Slamet mengangguk lelet. Dia tidak bertanya lagi. Di dalam hatinya cuma ada satu kalimat, yang penting kaya. Malam pertama dimulai jam 11 lewat. Bu Sari sudah disuruh tidur lebih dulu sama anak-anak. Dika, si bungsu yang baru 5 tahun, rewel dari sore. Badannya panas, tapi Pak Slamet bilang cuma masuk angin biasa, suruh minum tolak angin anak. Di kamar belakang, Mbah Guno membakar kemenyan di cobek tanah liat. Asap putih tebal naik ke plafon. Pak Slamet menyembelih ayam kampung di belakang rumah. Darahnya ditampung di mangkok belimbing. Bau darah ayam bercampur kemenyan menyengat sekali, sampai ke hidung Dika yang tidur di kamar tengah. Anak itu gelisah, badannya berguling-guling di dipan kayu. Mbah Guno mulai melantunkan mantra pelan dalam bahasa Jawa kuno yang Pak Slamet nggak ngerti. Guci diletakkan di tengah tikar, kain mori dibuka. Sesuatu yang kecil merangkak keluar, tingginya cuma sejengkal, badannya kurus, kepala botak mengkilap, mata hitam pekat tanpa putih. Tuyul itu duduk di depan guci, tangannya kecil memegang mangkok darah ayam, lalu menjilat pelan-pelan. Sesekali dia menoleh ke arah Pak Slamet dan tersenyum. Gigi-giginya kecil dan tajam. Krik, krik, suara ketawanya pelan seperti besi berkarat bergesekan. Pak Slamet merinding, tapi dia tahan. Mbah Guno cuma mengangguk puas. Bagus, Juki sudah mau kerja, besok malam lanjut lagi. Setelah mantra selesai, tuyul itu merangkak masuk lagi ke guci. Mbah Guno menutupnya rapat, mengikat tali rafia 3 kali. Dia pamit pulang naik sepeda ontel tua yang rantainya berderit-derit. Rumah kembali sunyi. Hujan sudah reda, tinggal gerimis kecil yang menetes di atap asbes. Pak Slamet masuk kamar, lihat Bu Sari sudah tidur meringkuk.
Dika masih gelisah, selimutnya jatuh ke lantai. Pak Slamet menutupkan selimut anaknya, lalu tidur. Jam 2 malam, Dika terbangun. Matanya terbuka lebar, badannya kaku. Dia merasa ada yang tarik kakinya dari bawah dipan. Tangan kecil, dingin, kuat sekali. Dia menjerit pelan, tapi suaranya serak karena demam. Bu Sari bangun, buru-buru gendong Dika, kasih minum air hangat. Pak Slamet cuma pura-pura tidur, badannya tegang di dalam selimut. "Itu cuma mimpi, Nak," bisik Bu Sari sambil menggendong Dika ke kamar tengah. Tapi di sudut plafon kamar belakang, bayangan kecil bergerak cepat, lalu menghilang ke balik terpal. Pagi harinya, Pak Slamet buka dompet. Biasanya cuma ada 2 lembar 50-an sama receh, tapi sekarang penuh. Ratusan lembar 100 ribuan yang masih baru, baunya seperti kertas baru dari percetakan. Dia hitung pelan-pelan di teras sambil ngopi, total hampir 5 juta. Dia tersenyum lebar. Pertama kali dalam hidupnya, dia pegang uang sebanyak ini tanpa harus kerja seharian. Bu Sari keluar dari dapur, lihat dompet suaminya yang tebal. Matanya langsung sayu. Dia tahu dari mana uang itu, tapi dia diam. Di dapur, Dika duduk di kursi plastik kecil, matanya masih merah, badannya lemas. Dia cuma menatap lantai, seperti melihat sesuatu yang bergerak di bawah ubin. Malam kedua bakal segera tiba. Kemenyan sudah disiapkan lagi. Ayam kampung 1 ekor sudah dikurung di belakang rumah. Dan di dalam guci tanah liat itu, Juki sudah tidak sabar menunggu darah segar berikutnya. Pak Slamet tidak tahu, janji tanpa tumbal manusia yang diucapkan Mbah Guno malam itu cuma separuh benar. Tuyul memang tidak minta tumbal manusia secara langsung, tapi ada harga lain yang sudah ditentukan sejak lama. Sejak Dika lahir, 5 tahun lalu, saat Mbah Guno datang membawa kain kafan bayi dan tersenyum aneh sambil bilang, "Anak ini bakal bawa rejeki besar buat keluarga." Dan rejeki besar itu sekarang mulai ditagih, pelan-pelan, satu tarikan kaki di bawah dipan tiap malam. Hari kedua dimulai dengan bau uang baru yang masih menempel di tangan Pak Slamet. Pagi-pagi sekali dia sudah duduk di teras, menghitung lagi tumpukan 100 ribuan yang muncul tiba-tiba semalam. Totalnya sekarang 8 juta lebih. Uang itu rapi, masih berurutan nomor serinya, seperti baru keluar dari mesin cetak. Dia menyimpannya di dalam tas kresek hitam, lalu mengunci lemari besi kecil yang biasanya cuma berisi akta tanah sama surat nikah. Bu Sari memasak nasi uduk di dapur sambil sesekali melirik suaminya. Wajahnya pucat, matanya sembab. Semalam Dika demam tinggi lagi, badannya dingin di bagian kaki, panas di kepala. Anak itu terus merengek bilang ada yang tarik-tarikan dari bawah dipan, tapi setiap Bu Sari menyalakan lampu, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan tuyul kecil yang cepat sekali menghilang ke balik pintu. Siang hari, motor Honda Beat warna hitam dop mengkilap, tiba-tiba nongol di teras rumah. Kunci kontak tergantung di stang, plat nomor masih putih baru, belum dipasang. Tidak ada yang mengantar, tidak ada surat-surat, tidak ada cicilan. Pak Slamet cuma bengong sebentar, lalu langsung nyalakan motor itu dan keliling kampung sekali. Orang-orang pada melongo. Tukang ojek yang kemarin masih naik Supra butut, hari ini sudah ganti motor baru tanpa DP. Malam kedua ritual dimulai lebih awal. Mbah Guno datang jam 9 malam, bawa kemenyan lebih banyak dan ayam kampung yang lebih gemuk. Bau darah ayam kampung kembali menyengat. Tuyul kecil, Juki, keluar dari guci dengan lebih cepat. Kali ini dia tidak langsung minum darah. Dia berlari kecil mengelilingi tikar, ketawa, krik-krik lebih keras, lalu mendadak berhenti di depan terpal yang menutupi pintu kamar tengah. Matanya hitam pekat menatap ke arah kamar tempat Dika tidur. Pak Slamet merinding, tulang punggungnya seperti disiram air dingin. Mbah Guno cuma tersenyum tipis dan menyuruh Pak Slamet tetap nyanyi lagu Balonku Ada 5.
Suara Pak Slamet gemetar, fals di beberapa nada, tapi Juki tetap senang. Setelah kenyang darah, tuyul itu kembali masuk guci dengan sendirinya. Listrik di rumah tiba-tiba berkedip 3 kali, lalu normal lagi. Jam 1 malam, Dika terbangun dengan jeritan yang lebih keras. Busari berlari ke kamar tengah, menyalakan lampu. Dika duduk di dipan, kakinya penuh bekas cakar merah memanjang, seperti dicubit benda kecil tapi kuat. Anak itu menangis terseduh, badannya gemetaran hebat. Busari menggendongnya erat-erat, tapi tangan Dika tetap menunjuk ke bawah dipan. "Ada yang tarik, Mah, tarik terus, sakit." Busari menunduk melihat ke bawah dipan. Kosong, hanya debu dan beberapa kotak kardus bekas. Tapi saat dia mengangkat kepala lagi, di atas plafon kayu yang sudah bolong-bolong, ada bayangan kecil bergerak cepat lalu lenyap ke arah kamar belakang. Pagi harinya, keajaiban berikutnya datang. Di halaman belakang rumah, tiba-tiba berdiri tumpukan bata merah, semen, pasir, dan besi beton. Tukang bangunan 5 orang datang sendiri tanpa dipanggil. Mereka bilang ada yang menyuruh lewat telepon, suaranya anak kecil. Dalam 2 hari, rumah Pak Slamet berubah total. Dinding bata ekspos ditutup cat putih mengkilap, lantai keramik motif marmer, kamar mandi baru dengan kloset duduk. Semua dibayar tunai oleh Pak Slamet pakai uang yang terus bertambah setiap pagi. Hari keempat, dompet Pak Slamet sudah tidak cukup lagi. Dia membeli tas ransel baru khusus buat menyimpan uang. Totalnya sudah mendekati 50 juta. Dia mulai belanja barang mewah, kulkas 2 pintu, TV LED 43 inci, kipas angin berdiri, bahkan spring bed baru buat kamar utama. Tetangga mulai berguncing, ada yang iri, ada yang takut. Tapi di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Dika sudah tidak bisa jalan lagi, kakinya lemas, seperti tidak ada tenaga. Matanya sering kosong menatap plafon. Tiap malam, tanpa kecuali, dia ditarik dari bawah dipan. Bekas cakar di betis dan paha semakin dalam, kadang berdarah sedikit. Busari mulai menyimpan gunting di bawah bantal, takut ada yang masuk kamar. Tapi gunting itu tidak pernah terpakai, karena yang datang bukan manusia. Tuyul Juki sekarang sudah tidak lagi bersembunyi. Siang hari pun, dia terlihat berlarian di dapur, naik ke atas lemari piring, duduk di atas rice cooker sambil ketawa, krik-krik. Badannya masih kecil, tapi gerakannya lebih lincah, lebih berani. Kadang dia mendekati Dika yang duduk lemas di kursi plastik, lalu menarik ujung baju anak itu pelan-pelan. Busari pernah mencoba mengusir Juki dengan sapu lidi. Sapu itu langsung patah jadi 2 bagian saat menyentuh tubuh tuyul. Juki cuma ketawa lebih keras, lalu menghilang ke dalam guci di kamar belakang. Pak Slamet tetap ngotot. Dia bilang tinggal 3 hari lagi. Setelah hari ke-7, kontrak selesai, Juki akan pergi sendiri dan mereka akan hidup enak selamanya. Busari ingin membawa Dika ke dokter, tapi Pak Slamet melarang keras. Katanya nanti tuyul marah, semua uang bisa lenyap lagi. Malam kelima, ritual tetap berjalan. Ayam kampung yang disembelih kali ini lebih besar, darahnya lebih banyak. Juki minum dengan rakus, bibirnya merah basah. Setelah kenyang, dia tidak langsung masuk guci. Dia berdiri di tengah tikar, menoleh ke arah pintu kamar tengah, lalu berlari kecil ke sana. Pak Slamet dan Mbah Guno cuma diam melihat. Di kamar tengah, Dika sudah tidur lemah di pangkuan Busari. Lampu neon mati tiba-tiba, gelap total. Hanya terdengar suara napas Dika yang tersengal. Lalu ada suara kecil berlari di lantai keramik baru. Tap, 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 tap. Sesuatu naik ke atas dipan. Busari merasakan kasur bergetar pelan. Dia memeluk Dika lebih erat, jantungnya berdegup kencang. Ada yang duduk di dada Dika, beratnya seperti anak kecil biasa, tapi dingin sekali. Napas Dika langsung sesak, wajahnya membiru.
Busari menjerit pelan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia tidak berani membuka mata. Beberapa menit kemudian, berat itu hilang. Lampu menyala kembali. Juki sudah tidak ada di kamar. Tapi di dada kaos Dika yang berwarna biru muda, sekarang ada bekas telapak tangan kecil berwarna abu-abu kehitaman. Dinginnya masih terasa sampai pagi. Hari ke-6 pagi, Pak Slamet menemukan dompetnya penuh lagi. Kali ini ada uang kertas 50-an yang baru, total hampir 100 juta. Dia tersenyum lebar, langsung pergi ke kota buat beli emas batangan kecil di toko emas. Dia merasa sudah di puncak dunia. Tapi di rumah, Dika sudah tidak bisa bicara lagi. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Kulitnya dingin seperti mayat. Hanya jari-jarinya yang kadang bergerak pelan, seperti mencari tangan ibunya. Busari duduk di samping anaknya seharian, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh ke pipi Dika, tapi anak itu tidak bereaksi. Malam ke-7 sudah semakin dekat. Di dalam guci tanah liat, Juki tidak lagi ketawa, krik-krik. Dia diam saja, menunggu janji yang sebenarnya. Janji yang sudah ditentukan sejak 5 tahun lalu saat Mbah Guno datang membawa kain kafan bayi dan tersenyum aneh di depan Busari yang baru melahirkan. Hari ke-6 sudah masuk malam. Rumah Pak Slamet sekarang terlihat seperti rumah orang kota. Dinding putih bersih, lantai keramik mengkilap, lampu LED warna putih terang di ruang tamu. Tapi di dalam kamar tengah, suasana tetap gelap dan pengap. Lampu neon sengaja dimatikan Busari supaya Dika bisa tidur lebih nyenyak, meskipun tidur anak itu sudah tidak normal lagi. Napasnya pendek-pendek, dadanya naik turun cepat, seperti orang habis lari. Busari duduk di samping dipan, tangannya menggenggam tangan kecil Dika yang sudah dingin. Jari-jari anak itu kurus sekali, kulitnya transparan sampai urat-urat biru kelihatan. Di bawah mata Dika ada lingkaran hitam pekat seperti habis dipukul. Busari tidak tidur 2 malam berturut-turut. Matanya merah, rambutnya kusut, bajunya sama dari kemarin. Di saku baju daster lusuhnya ada benda kecil yang dia temukan pagi tadi. Kain kafan bayi, ukurannya kecil sekali, sudah kuning dan berdebu. Dia menemukannya tergulung rapi di bawah dipan Dika, di tempat yang sama di mana Mbah Guno pernah duduk 5 tahun lalu, 3 hari setelah Dika lahir. Waktu itu, Busari masih lemah habis melahirkan. Mbah Guno datang membawa sebungkus nasi berkatan dan kain kafan itu. Dia bilang itu jimat perlindungan supaya anaknya sehat dan bawa rejeki. Busari tidak curiga, dia cuma senang ada orang desa yang peduli. Kain kafan itu disimpan di bawah dipan sejak hari itu, tidak pernah dibuka lagi. Sekarang, setelah 5 tahun, kain itu kembali muncul sendiri, dan Busari mulai ingat semua. Dia ingat Mbah Guno pernah tersenyum aneh sambil memandang bayi Dika yang baru lahir, senyum yang tidak sampai ke mata. Dia ingat Mbah Guno pernah bilang pelan, hampir seperti bisikan, anak ini bakal jadi penutup hutang keluarga suatu hari nanti. Sekarang Busari tahu maksudnya. Dia ingin lari malam ini juga, bawa Dika ke rumah sakit, ke dokter, kemana saja. Tapi Pak Slamet mengunci pintu depan dari dalam, kuncinya disimpan di saku celana. Dia bilang kalau Busari berani keluar malam ini, semua uang bakal lenyap besok pagi. Rumah bakal kembali miskin, motor bakal hilang, dan yang paling dia takutkan, Juki bakal marah besar. Busari hanya bisa duduk diam, menangis tanpa suara. Di luar, angin malam berhembus kencang. Pohon pisang di halaman belakang bergoyang keras, daunnya bergesekan sampai bunyinya seperti orang menangis. Listrik tiba-tiba mati lagi, gelap total.
hanya cahaya lilin kecil yang dinyalakan Busari di sudut kamar. Lalu terdengar suara kecil berlari di atas plafon. Tap, 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 tap. Cepat sekali. Dari kamar belakang ke kamar tengah, lalu berhenti tepat di atas kepala Busari. Dia menahan napas. Tubuhnya kaku. Dia tahu itu Juki. Sesuatu turun perlahan dari plafon. Juki menggantung terbalik seperti kelelawar. Kepalanya botak mengkilap di bawah cahaya lilin. Matanya hitam pekat tanpa ada putihnya. Dia menatap Busari lama, lalu tersenyum. Gigi-giginya kecil dan tajam. Ada sisa darah ayam di sudut bibirnya. Juki merangkak turun ke dinding, lalu naik ke dipan. Dia duduk di ujung kaki Dika. Tangan kecilnya menyentuh telapak kaki anak itu. Kulit Dika langsung membiru di bagian yang disentuh. Busari ingin menjerit, tapi suaranya macet. Dia hanya bisa memeluk anaknya lebih erat. Juki tidak melakukan apa-apa lagi malam itu. Dia hanya duduk di sana, menatap Dika, menunggu. Seperti anak kecil yang sabar menunggu mainan baru. Pagi hari ke-7, Pak Slamet bangun dengan senyum lebar. Dompetnya penuh lagi. Kali ini ada campuran uang 50-an dan 100 ribuan. Total hampir 200 juta. Dia langsung pergi ke kota naik motor baru, beli emas lagi, beli ponsel baru, bahkan setor uang ke bank atas nama anak sulungnya. Dia merasa sudah menang. Di rumah, Busari tidak bergerak dari samping Dika. Dia sudah tidak makan dari kemarin, hanya minum air putih sedikit-sedikit. Dia tahu hari ini adalah hari terakhir. Dia tahu apa yang bakal terjadi malam nanti. Tapi dia tetap diam. Dia takut kalau melawan, Juki akan mengambil lebih dari satu nyawa. Siang hari, Mbah Guno datang tanpa dijemput. Dia masuk rumah dengan langkah pelan, membawa kemenyan terakhir dan ayam kampung paling besar yang pernah ada. Ayam itu berbulu hitam legam, matanya merah. Mbah Guno tidak banyak bicara. Dia hanya mengangguk ke arah Pak Slamet, lalu masuk ke kamar belakang untuk menyiapkan ritual terakhir. Busari mendengar dari kamar tengah. Bau kemenyan mulai menyebar lagi, lebih pekat dari biasanya. Bau darah ayam belum disembelih sudah tercium. Dia tahu malam ini akan jadi malam terakhir. Sepanjang sore, Juki tidak lagi bersembunyi. Dia terlihat di mana-mana. Duduk di atas TV baru, duduk di atas kulkas, bahkan duduk di atas kipas angin yang berputar pelan. Dia tidak ketawa lagi. Hanya diam menatap Dika dari jauh. Matanya tidak berkedip. Dika sendiri sudah tidak sadar lagi. Matanya terbuka sedikit, tapi kosong. Napasnya sangat pelan, hampir tidak terdengar. Tubuhnya dingin seperti es. Busari terus memeluknya, berharap kehangatan tubuhnya masih bisa menahan apa yang akan datang. Malam ke-7 akhirnya tiba. Jam 11 malam, ritual terakhir dimulai. Mbah Guno membakar kemenyan paling banyak. Asapnya putih pekat sampai keluar dari celah-celah jendela. Ayam kampung hitam disembelih di belakang rumah. Darahnya ditampung dalam baskom besar. Baunya amis sekali sampai ke kamar tengah. Juki keluar dari guci tanpa dipanggil. Dia tidak lagi kecil dan lucu. Badannya masih sejengkal, tapi auranya berbeda. Gerakannya lambat, penuh wibawa. Dia berjalan pelan menuju kamar tengah, melewati Pak Slamet dan Mbah Guno yang hanya diam melihat. Busari merasakan hawa dingin masuk kamar. Dia tahu Juki sudah dekat. Dia memeluk Dika lebih erat. Air matanya jatuh ke pipi anaknya. Juki naik ke dipan. Dia duduk di dada Dika, tepat di atas bekas telapak tangan yang sudah membiru. Lalu Juki menoleh ke arah Busari. Matanya hitam pekat, tapi kali ini ada sesuatu di dalamnya. Seperti sedih, seperti kasihan, tapi juga lapar. Busari tahu dia tidak bisa lagi melawan.
Di kamar belakang, Pak Slamet masih duduk bersila, tangannya gemetar. Mbah Guno hanya menunduk, tidak berani menatap ke arah kamar tengah. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tahu dari awal. Malam masih panjang, jam 12 belum lewat, dan di atas dada Dika, Juki mulai menarik nafas panjang seperti menghirup sesuatu yang hidup. Busari hanya bisa menutup mata. Dia tahu ini bukan akhir, ini baru permulaan. Jam 11:30, rumah Pak Slamet terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun kipas angin sudah dimatikan sejak sore. Asap kemenyan dari kamar belakang masih menggantung tebal di udara, bercampur bau darah ayam hitam yang baru disembelih. Bau itu tidak hilang-hilang, malah semakin pekat, seperti menempel di dinding dan lantai keramik baru. Di kamar tengah, Busari masih memeluk Dika erat-erat. Tubuh anak itu sudah tidak bergerak lagi, hanya nafas kecil yang tersisa, pelan sekali, seperti benang yang hampir putus. Kulit Dika putih pucat, bibirnya biru keunguan. Di atas dadanya, Juki duduk diam. Tuyul kecil itu tidak ketawa, tidak bergerak, hanya menatap lurus ke mata Dika yang setengah terbuka. Tangan kecilnya menempel di dada anak itu, jari-jarinya perlahan tenggelam ke dalam baju, seperti menekan sesuatu yang tidak kelihatan. Busari tidak berani membuka mata. Dia hanya memeluk lebih erat, kepalanya tertunduk, air matanya menetes terus ke rambut Dika yang sudah basah keringat dingin. Tiba-tiba, semua lampu mati. Gelap total. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya detik jantung Busari yang terdengar keras di telinganya sendiri. Lalu, angin datang. Bukan angin biasa, angin kencang dari dalam rumah, dari arah kamar belakang, menerobos terpal, menerobos pintu, langsung mengarah ke kamar tengah. Jendela yang terkunci rapat terbuka sendiri, daun jendela kayu berderit keras, asap kemenyan tersapu semua, berganti hawa dingin yang menusuk sampai tulang. Di tengah kegelapan itu, Juki berdiri perlahan di atas dada Dika. Badannya masih kecil, tapi sekarang terasa berat sekali. Kasur spring bed baru melengkung dalam. Dika mengeluarkan suara kecil, seperti orang kehabisan nafas. Tubuhnya mengejang sekali, lalu lemas total. Busari merasakan itu. Dia tahu anaknya sudah tidak bernapas lagi. Lampu menyala kembali, tiba-tiba saja normal seperti biasa. Juki sudah tidak ada di atas dada Dika. Dia berdiri di ujung dipan, kaki kecilnya menyentuh lantai keramik. Kepalanya botak mengkilap karena cahaya lampu, matanya hitam pekat, tapi kali ini tidak menatap Dika lagi. Juki menoleh ke arah pintu, lalu melangkah pelan keluar kamar tengah, melewati ruang tamu, menuju kamar belakang, tempat Pak Slamet dan Mbah Guno masih duduk bersila di atas tikar. Pak Slamet langsung berdiri saat melihat Juki masuk sendirian. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dia tahu ada yang salah. Mbah Guno tetap duduk, kepalanya menunduk dalam, tangannya memegang guci tanah liat kosong. Juki berhenti tepat di depan Pak Slamet, tingginya cuma sepinggang orang dewasa. Dia mengangkat tangan kecilnya, telunjuknya menunjuk lurus ke dada Pak Slamet. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain, hanya tatapan kosong yang dalam. Pak Slamet mundur selangkah, kakinya lemas. Dia ingin lari, tapi kakinya seperti ditahan tanah. Juki tidak bergerak mendekat, dia hanya berdiri di situ, menunjuk, menunggu. Lalu, Juki menghilang, bukan berlari, bukan merangkak, hanya lenyap seperti asap, meninggalkan bau tanah basah dan darah ayam yang semakin kuat. Mbah Guno akhirnya mengangkat kepala, wajahnya sudah tidak lagi tenang, matanya merah seperti habis menangis. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar, hanya nafas tersengal. Dia tahu kontrak sudah selesai dan pembayaran sudah diterima. Pak Slamet berlari ke kamar tengah. Dia melihat Busari masih memeluk Dika. Tubuhnya bergoyang pelan seperti orang gila. Wajah Dika sudah biru pucat, matanya terbuka lebar tapi kosong.
Tidak ada napas, tidak ada detak jantung, hanya dingin. Pak Slamet jatuh duduk di lantai. Tangannya gemetar hebat. Dia ingin menangis, tapi air matanya tidak keluar. Hanya mulutnya yang terbuka lebar, seperti teriak tanpa suara. Bu Sari tidak menoleh. Dia tetap memeluk Dika, menggoyang-goyangkannya pelan, seperti anak itu masih hidup dan cuma tidur lelap. Malam itu tidak ada yang tidur. Listrik tetap menyala, tapi rumah terasa lebih gelap dari sebelumnya. Angin masih berhembus pelan dari dalam, meskipun semua jendela sudah ditutup rapat. Bau darah ayam tidak hilang sampai subuh. Pagi harinya, tetangga datang karena mendengar kabar Dika meninggal mendadak. Mereka bilang, anak sekecil itu kok bisa mati tanpa sakit jelas. Ada yang bilang demam berdarah, ada yang bilang kecelakaan, ada yang diam saja karena tahu rumah ini baru kaya mendadak. Jenazah Dika dimandikan di teras belakang. Airnya bening saat dituang, tapi begitu mengenai tubuh anak itu langsung berubah merah sedikit, seperti ada darah yang keluar dari pori-pori. Orang-orang yang memandikan hanya diam, pura-pura tidak melihat. Pemakaman dilakukan cepat-cepat sore harinya. Makam Dika di pinggir sawah, tidak jauh dari rumah. Hanya beberapa tetangga yang datang. Pak Slamet berdiri di depan liang lahat, tangannya penuh tanah, matanya kosong. Bu Sari tidak ikut ke pemakaman, dia dikunci di dalam rumah oleh Pak Slamet, katanya takut dia bunuh diri. Malam pertama setelah pemakaman, rumah kembali sunyi. Uang masih ada di lemari, motor masih ada di teras, rumah masih megah, tapi kamar tengah sekarang kosong. Dipan Dika sudah dibuang ke belakang rumah. Spring bed baru dipindah ke kamar utama. Jam 12 malam, suara kecil terdengar dari kamar kosong itu. Tap, tap, tap. Kaki kecil berlari di lantai keramik, lalu berhenti. Lalu suara tangis pelan. Mama, Papa, pulangin aku. Suara Dika, bukan suara Juki, suara anak kecil yang biasa minta susu, yang biasa takut gelap, yang biasa lari-lari di teras. Bu Sari terbangun dari tidurnya. Dia langsung lari ke kamar kosong, membuka pintu lebar-lebar. Kosong, tidak ada siapa-siapa, tapi suara tangis itu masih terdengar dari dalam dinding, dari bawah lantai, dari atas plafon. Pak Slamet masuk kemudian, wajahnya pucat. Dia tahu itu bukan Juki lagi. Juki sudah pergi, sudah bawa bayarannya. Yang tinggal sekarang adalah Dika, yang tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, lampu di kamar kosong menyala sendiri. Padahal saklarnya sudah dimatikan permanen. Dan dari dalam kamar itu, suara lari-lari kecil terus berulang. Sampai subuh. Tap, 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 tap. Mama, Papa, aku takut gelap. 3 hari setelah pemakaman, rumah Pak Slamet masih berdiri megah di ujung kampung. Motor Beat hitam dop terparkir rapi di teras. TV 43 inci menyala terus siang malam. Kulkas 2 pintu penuh makanan kemasan mahal. Uang di lemari besi kecil masih bertambah setiap pagi, meskipun tidak sebanyak dulu. Cukup untuk beli apa saja yang diinginkan, tapi tidak cukup untuk beli tidur nyenyak. Malam pertama, suara lari-lari kecil mulai terdengar jam 1 lewat. Tap, 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 di lantai keramik kamar kosong, lalu berhenti. Lalu tangis pelan. Mama, aku dingin. Bu Sari langsung bangun dari spring bed baru, berlari ke kamar kosong. Pintu terbuka sendiri sebelum dia sentuh. Lampu neon yang sudah dicabut kabelnya tetap menyala redup, warna kuning pucat. Di tengah kamar tidak ada siapa-siapa, tapi bau tanah makam masih tercium jelas. Bu Sari berdiri di ambang pintu sampai subuh. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Pak Slamet pura-pura tidur. Dia dengar semua,
Tapi badannya seperti ditindih benda berat. Dia tidak berani bangun. Hari keempat, suara itu mulai pindah-pindah. Kadang dari kamar kosong, kadang dari dapur, kadang dari atas plafon. Selalu sama, kaki kecil berlari cepat, lalu berhenti, lalu tangisan pelan memanggil mama atau papa. Kadang cuma satu kata, pulangin. Busari mulai kehilangan akal. Rambutnya rontok parah, satu genggam tiap menyisir. Matanya cekung dalam, pipinya tirus dalam seminggu. Dia tidak mau makan, hanya duduk di depan pintu kamar kosong dari sore sampai pagi, menunggu anaknya muncul. Kadang dia membawa selimut kecil Dika, kadang boneka beruang coklat yang dulu selalu dipeluk Dika tidur. Pak Slamet tetap keluar rumah setiap pagi. Dia naik motor baru, bonceng penumpang, pura-pura hidup normal. Tapi penumpang mulai mengeluh. "Mas, kok ada anak kecil duduk di belakang? Kakinya dingin banget nempel di punggung saya." Pak Slamet cuma diam, gas motor lebih kencang. Hari ke-10, Mbah Guno datang lagi. Wajahnya sudah kurus kering, matanya cekung seperti orang sakit parah. Dia berdiri di teras, tidak berani masuk rumah. Juki sudah pergi, katanya pelan. Yang tinggal sekarang bukan Juki lagi. Pak Slamet marah, teriak supaya Mbah Guno pergi. Tapi Mbah Guno cuma mengeleng, lalu naik sepeda ontelnya dan menghilang di ujung jalan corblok. Malam itu, suara lari-lari kecil tidak lagi berhenti di kamar kosong. Suara itu masuk ke kamar utama. Tap, 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 di samping spring bed. Lalu kasur bergetar pelan. Sesuatu naik ke atas ranjang, berjalan di atas selimut, berhenti di antara Pak Slamet dan Busari. Busari membuka mata. Di atas selimut, ada bekas kaki kecil yang menekan kain. Dingin sekali. Lalu terdengar napas anak kecil tepat di atas wajahnya. Bau tanah basah dan anyir darah ayam bercampur. Busari menjerit. Jeritannya baru keluar setelah 3 detik, seperti ada yang menahan dulu. Pak Slamet langsung bangun, nyalakan lampu. Kosong, tidak ada apa-apa. Tapi selimut di tengah ranjang basah, seperti ada yang kencing di situ. Bau amis. Sejak malam itu, mereka tidur terpisah. Busari pindah ke kamar kosong, tidur di lantai keramik pakai tikar. Pak Slamet tetap di kamar utama, pintunya dikunci rapat. Tapi kunci tidak berguna. Setiap jam 2 malam, suara Dika masuk ke kamar Pak Slamet. Kadang cuma lari-lari di sekitar tempat tidur, kadang duduk di ujung kasur, menarik selimut pelan-pelan sampai terbuka. Kadang berdiri di samping bantal, napasnya dingin mengenai telinga Pak Slamet. "Pak, aku capek." Pak Slamet mulai minum obat tidur dosis tinggi, tapi obat itu tidak bekerja. Dia tetap terbangun jam 2, badannya basah keringat dingin, matanya terbuka lebar, melihat bayangan kecil di sudut kamar. 1 bulan berlalu, rumah masih kaya, uang masih bertambah, tapi orang-orang mulai menjauh. Anak-anak tetangga dilarang main dekat rumah Pak Slamet. Motor yang dibonceng penumpang semakin sepi, karena rumor sudah menyebar. Motor itu selalu bawa penumpang tambahan yang tidak kelihatan. Busari sekarang benar-benar seperti orang gila. Rambutnya hampir botak, tinggal beberapa helai. Dia duduk di kamar kosong dari pagi sampai malam, bicara sendiri, memanggil Dika terus-menerus. Kadang dia tertawa kecil, seperti sedang menggendong anaknya. Kadang dia menangis keras sampai tetangga dengar. Pak Slamet mulai sakit. Badannya kurus drastis, matanya cekung. Dia tetap keluar rumah, tapi sekarang cuma duduk di warung kopi, menatap kosong. Orang-orang bilang dia seperti orang kesurupan. Malam ke-40, hujan deras mengguyur desa Krajan. Petir menyambar berkali-kali. Listrik mati total sejak jam 9 malam. Rumah Pak Slamet gelap gulita. Jam 2 tepat, suara lari-lari kecil terdengar lagi. Tapi kali ini, lebih keras. Lebih cepat, seperti banyak kaki kecil berlari bersamaan. Tap, 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 tap.
Lalu semua pintu di rumah terbuka sendiri. Pintu depan, pintu kamar mandi. Angin kencang masuk, membawa bau tanah makam yang sangat kuat. Busari duduk di lantai kamar kosong, tersenyum, matanya kosong. Dia membuka tangan seperti menyambut seseorang. Dari lorong gelap, bayangan kecil muncul. Dika, bukan lagi suara, bukan lagi bayangan. Tubuhnya kecil, pucat, mata hitam pekat seperti Juki dulu. Tapi wajahnya tetap wajah Dika yang dulu. Dia berjalan pelan ke arah Busari, tangannya terbuka. Busari memeluknya. Tubuh Dika dingin seperti es, tapi Busari tidak peduli. Dia tertawa pelan, menggendong anaknya, mengayun-ayun seperti dulu. Di kamar utama, Pak Slamet terduduk di lantai. Dia melihat pintunya terbuka lebar. Dika berdiri di ambang pintu, menatapnya lama, lalu berjalan masuk. Kaki kecilnya tidak menginjak lantai, melayang sedikit di atas keramik. Dika naik ke atas tempat tidur, duduk di dada Pak Slamet, berat sekali. Napas Pak Slamet langsung sesak. Dia ingin teriak, tapi suaranya hilang. Hanya matanya yang terbuka lebar, penuh ketakutan. Dika menatap wajah bapaknya lama, lalu berbisik pelan, suaranya serak seperti orang lama tidak bicara. "Pak, tagihan belum selesai." Lalu tubuh Pak Slamet mengejang keras, matanya terbeliak, napasnya berhenti. Pagi harinya, tetangga menemukan Pak Slamet sudah dingin di atas tempat tidur. Matanya terbuka lebar, mulutnya terenganga, wajahnya biru keunguan. Dokter bilang serangan jantung mendadak. Busari ditemukan di kamar kosong, duduk bersila, tersenyum lebar, rambutnya sudah habis semua. Di pangkuannya kosong, tapi dia tetap mengayun-ayun sesuatu yang tidak ada. Rumah megah itu sekarang kosong. Uang masih ada di lemari, motor masih di teras, tapi tidak ada yang berani masuk lagi. Malam-malam, orang yang lewat depan rumah masih mendengar suara lari-lari kecil di dalam. Kadang satu anak, kadang dua. Tap, tap, tap. Lalu tawa kecil, diikuti suara memanggil. "Mama, Papa, kita pulang yuk." Dan lampu di kamar kosong masih menyala sendiri setiap malam, meskipun listrik kampung sudah diputus permanen. Hutang tuyul memang sudah lunas, tapi hutang anak sendiri tidak pernah selesai.